bisa dimulai acaranya? Mohon izin. Iya, Bu Lili. Monggo. Langsung. Halo, Iya, Bu Lili. halo. Halo. Iya, Iya, Bu Lili. Bisa iya. langsung. Sampun, bisa dimulai? Ya, siap. Halo, iya. Bisa langsung ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu APT Laili Fitria SSIM SC, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Anggi Fitria Mamutsi KPK RI. Dan narasumber kita yang saya hormati dan saya banggakan, Apa? Tutup, no. Ibu Iis Hendro Gunawan, binti Ismia, MPD, Dispendi Kota Surabaya. Serta yang saya hormati juga seluruh peserta webinar yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski kita harus melaksanakan secara online, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya wanita berperan penting di dalam membangun integritas bangsa, baik di keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Wanita dapat berperan sebagai pendidik, agen pencegahan korupsi, dan sebagai pimpinan. Acara ini dalam rangka memperingati Hari Kartini Timpak menyelenggarakan cerita dan diskusi dengan tema cinta, cerita inspirasi, integritas, habis gelap, terbitlah terang, pasti ada jalan di bermartabat. Hati haru pagi-pagi, cakep. Cahaya terang sinari bumi. Jasa Kartini dikenang sepanjang hari. Kartini wanita sumber inspirasi. Hadirin yang sangat berbahagia, berikut susunan acara pada hari ini. Pertama, yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan Ketua Jatimpak. Kemudian penyampaian dari pembicara utama. Kemudian pemaparan materi serta diskusi yang dipandu oleh moderator. Setelah itu doa dan penutup. Untuk kelancaran dan supaya acara kita lebih berkah lagi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Memasuki acara kita selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Pada sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Forum Penanti Korupsi Jawa Timur. Kepada Ibu Laili, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Monggo, Ibu pagi, Laili, pagi. kami persilakan. Assalamualaikum Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Salam pagi, Puji pagi. syukur, pagi, alhamdulillah. pagi. Yang ini kita dapat bertemu dalam acara yang insya Allah penuh makna ya. Tema yang hari ini kita bahas adalah tentang cinta, yaitu cerita inspirasi integritas, di mana nanti kita di sini akan bercerita tentang perempuan yang mempunyai peran sangat fundamental atau mendasar dalam pendidikan, khususnya bagi anak-anak dan keluarganya. Hari ini kita akan belajar kisah inspiratif tentang integritas dari para narasumber yang wanita-wanita hebat ya. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber hari ini. Yang pertama kepada Master Anggi Fitri Yamamoto dari Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan mengerti teori bagaimana cara perempuan berperan dalam pendidikan anti korupsi mungkin atau kita bisa mengetahui kenapa perempuan itu sangat berpengaruh dalam pencegahan korupsi. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Iis Hendro Gunawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu, di tengah mungkin yang dalam kondisi kurang sehat, kemudian banyak acara, masih bersedia untuk meluangkan waktu, berbagi cerita tentang kisah pendidikan integritas dengan pengalaman Ibu yang luar biasa, baik dalam organisasi, dalam keluarga, mungkin dalam pendidikan Ibu, kita sangat ingin tahu nih cerita-cerita inspirasi Ibu terkait dengan integritas dalam pendidikan, dalam keluarga. Kemudian narasumber kita yang ketiga, terima kasih saya sampaikan juga kepada Master Binti dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terima kasih juga nanti sharing tips-tipsnya bagaimana tentang pendidikan anak-anak, terutama anak-anak usia sekolah ya, bagaimana cara mensinkronkan antara pendidikan di sekolah dengan di keluarga. Di dalam ajaran agama, kita tahu sendiri bahwa ibu itu adalah madrasah pertama dari anak-anaknya, di mana ibu itu memiliki peran yang sangat penting, yang sangat fundamental, di mana dia mengajarkan keterampilan dasar, mungkin dari berbicara, berjalan, itu merupakan ibu yang pertama kali mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Kemudian dia mengajari pada saat belajar, mengajari tentang adab, tingkah laku, yang semua itu akan menjadi dasar karakter dari anak-anak kita. Karena anak-anak kita nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa kita di tahun yang mendatang, otomatis karakter yang dibentuk oleh ibu dalam rumah itu sangat penting. Makanya itu juga ada istilah perempuan adalah tiang negara. Karena di situ kuncinya. Kalau si ibu sudah berhasil membangun karakter dari anak-anaknya yang baik, keluarganya baik, berintegritas, otomatis negaranya akan menjadi negara yang baik dan berintegritas juga. Jadi itulah peran yang sangat penting di mana madrasah pertama dari anak-anak adalah dari ibu, dan anak-anak lah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai, dan insya Allah acara ini bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita dengarkan kisah inspiratif dari para wanita hebat siang hari ini. Saya tutup dengan pantun ya, saya coba ini bikin di Hari Kartini kita berkebaya, kebaya merah dengan selop hak tinggi. Ibu berintegritas adalah Cakep. pilar keluarga, menjaga negara dari korupsi dan bangsa bangkit kembali. Terima kasih. Cakep, Assalamualaikum cakep, warahmatullahi cakep. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leli atas sambutannya. Pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pembicara utama kita kepada Ibu Anggi Fitria Mamonto, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Jumat, sampai pasar Cakep, ketemu si Yogi. cakep. Jawab salamnya belum kompak. Saya ulangi sekali lagi. Boleh, Baik, boleh, Master. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Jumat, beli sayur bareng Cakep, Raisa. cakep. Jawab salamnya sudah semangat, semoga tidak terpaksa. Selamat siang, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam anti korupsi. Yang terhormat, Ibu Iis Hendro Gunawan selaku Ketua DWP Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Binti Ismiah dari Dispendik Kota Surabaya, Ibu Laili Fitria selaku Ketua Jatim 4. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka dan bersilaturahmi pada acara webinar Cerita Inspirasi Integritas guna memberikan pemahaman dan peningkatan kapabilitas tentang pentingnya pengimplementasian nilai-nilai integritas serta upaya kita untuk dapat dilakukan para perempuan Indonesia dalam berperan serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum saya melanjutkan, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Laili Fitria beserta rekan-rekan pengurus dari Jatim 4 yang telah menginisiasi dan mengundang KPK untuk melakukan kolaborasi kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan ini tentunya merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi dan perlu diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya untuk terus bersinergi dengan KPK. Para peserta webinar yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan extraordinary crime. Tentu dampaknya dari kejahatan extraordinary crime ini mengikis anggaran negara, tapi juga telah terbukti merusak demokrasi, meruntuhkan hukum, menimbulkan pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, menimbulkan pengangguran dan kemiskinan, serta perlu kita menjadi perhatian bersama bahwa korupsi menyebabkan terjadinya degradasi moral. Akibatnya, sebagian besar masyarakat kita menganggap bahwa korupsi hal yang biasa terjadi sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan sudah menjadi budaya. Dari hasil survei KPK tahun 2018 terdapat 78% yang menyatakan bahwa korupsi adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kita semua, termasuk para perempuan Indonesia, khususnya para anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur, memiliki tugas dan peran untuk bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa dan masyarakat membangun budaya anti korupsi, dan upaya ini tentunya dimulai dari kita masing-masing. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPK, salah satunya melalui kegiatan penegakan hukum, seperti tampak pada layar Ibu semua, bahwa sampai dengan bulan Maret 2025 ini, tercatat pelaku korupsi yang diproses oleh KPK 1.863 orang dan 157 diantaranya atau 8,4%-nya adalah perempuan. Adapun modus tindak pidana korupsi yang sering terjadi, pertama adalah gratifikasi dan suap menyuap, itu sampai 1.064 kasus atau 57% yang mendominasi. Kedua, pengadaan barang dan jasa 423 kasus atau 22%. Dan ketiga, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus atau 3%.
dari penjelasan di atas mengindikasikan bahwa pelaku korupsi tidak lagi didominasi oleh laki-laki, tapi perempuan juga sudah melakukan hal yang sama. Tahun 2022, KPK melakukan penangkapan atau OTT kasus Bupati Penajem Pasir Utara, di mana ternyata melibatkan perempuan dan itu menjadi yang termuda dalam pelaku kasus korupsi, yaitu usianya 23 tahun. Tentu ini sangat ironis sebab seorang perempuan adalah orang yang pertama menanamkan nilai-nilai integritas seharusnya kepada anak-anaknya. Dapat dibayangkan kalau seorang perempuan atau ibunya melakukan korupsi, apa yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Saya paling suka ungkapan yang selalu saya sampaikan dimanapun ketika saya menjadi narasumber, bahwa ungkapan dari Ibu R.A. Kartini, bahwa banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu itu adalah sikapmu sendiri. Jadi ungkapan ini juga mengingatkan saya dan juga saya bersama dengan perempuan-perempuan Indonesia lainnya, segala sesuatu itu merupakan sebuah pilihan dan semua tergantung dari diri kita masing-masing untuk melakukan pilihan itu. Dan selanjutnya kasus yang terjadi terlihat bahwa 57% didominasi kasus-kasus gratifikasi dan suap menyuap, yang mana berarti korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Atau dengan kata lain, ada dua pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, masing-masing individu sudah sebaiknya dan seharusnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas sehingga kasus-kasus tersebut harapannya tidak terjadi lagi. Atau setidaknya minimal salah satunya berani menolak dan mengatakan tidak pada korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penangkapan dan proses penegakan hukum terus dilakukan oleh KPK. Namun demikian, ternyata kasus korupsi terus saja terjadi dan bahkan seolah-olah tidak ada rasa malu lagi oleh para pelakunya. Karena itu KPK dalam proses pemberantasan korupsi itu tidak cukup hanya melakukan upaya penegakan hukum, tapi juga harus diimbangi dengan kegiatan pendidikan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahannya juga. Sebab pada dasarnya yang kita perangi dalam pemberantasan korupsi itu adalah niat untuk melakukan. Niat untuk melakukan dari korupsi itu sendiri. Sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK sendiri punya 3 strategi atau yang sering kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu Trisula KPK. Yang pertama melalui pendidikan, yang bertujuan untuk membangun nilai-nilai integritas anti korupsi di masyarakat, dengan harapan masyarakat tidak ingin atau bisa terketuk hatinya untuk tidak mau untuk melakukan korupsi, serta tidak mau lagi dan tidak mampu untuk mencegah, tidak mampu untuk melakukan korupsi itu sendiri. Kedua, melalui strategi pencegahan, kegiatan ini dilakukan dengan memperbaiki sistem yang sudah ada pada kelembagaan atau instansi ataupun organisasi lainnya dengan harapan pelaku tidak bisa melakukan korupsi karena sistemnya sudah berjalan baik dan transparan. Ketiga, melalui strategi penindakan. Tentu yang kita tahu kalau strategi penindakan ini adalah yang dilakukan oleh KPK dengan menangkap pelaku korupsi, baik melalui operasi tangkap tangan atau pengembangan kasus, dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan masyarakat untuk tidak berbuat. Ketiga strategi yang dilaksanakan oleh KPK ini tidak akan berjalan efektif dan efisien jika tidak diikuti oleh peran serta masyarakat. Oleh karenanya, peran serta masyarakat ini sangat penting dan menjadi faktor dominan untuk menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Sebab seperti yang saya katakan di awal bahwa perang kita sebagaimana aslinya sendiri itu adalah perang melawan niat untuk tidak melakukan korupsi. Sehingga karenanya KPK melalui kegiatan pendidikan anti korupsi selalu dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai integritas untuk selalu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta webinar yang saya banggakan, saya bersyukur bisa menjadi bagian dari kegiatan pada siang hari ini dan mendasari apa yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa tidak salah jika pada hari ini Forum Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur bersama dengan KPK menyelenggarakan kegiatan webinar Hari Kartini dengan cerita inspirasi integritas
Dan harapannya para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat memahami dan ikut secara aktif berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai bidang keahliannya masing-masing. Serta harapan saya juga tidak henti-hentinya ikut mengedukasi dan membantu kami di KPK turut mensosialisasikan tentang pentingnya pengimplementasian nilai-nilai integritas oleh seluruh masyarakat Indonesia, harapannya untuk mewujudkan harapan visi Indonesia Emas 2045. Ada ungkapan yang mengatakan perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuan itu baik, maka baiklah negara. Apabila perempuan itu rusak, maka rusak pula negara. Ini mengindikasikan bahwa peran perempuan, peran kita, sangatlah penting pada upaya pemberantasan korupsi pada sebuah negara. Demikian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan selamat mengikuti kegiatan webinar Hari Kartini 2025 pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Anggi. Beberapa pesan-pesan ya dari Ibu Anggi sangat menyentuh sekali. Dan selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi yang akan dipandu secara langsung dari Ibu Kamalia MPSI Psikolog CFRA. Kepada Ibu Kamalia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, Kamilia akan membantu obrolan dalam webinar ini yang bertajuk Cinta, Cerita Inspirasi Integritas. Nah, hadirin yang luar biasa, di tengah tantangan zaman yang kompleks, kita diingatkan kembali pada pemikiran Kartini ya, yang menjadi warisan hingga saat ini, bahwa dari kegelapan, harapan itu bisa tumbuh. Bahwa setiap langkah jujur sekecil apapun, itu akan mampu menyalakan terang di ruang yang paling gelap. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung kisah dari perempuan-perempuan hebat yang tak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga aktif menebar manfaat melalui berbagai kegiatan sosial. Narasumber pertama kita adalah sosok perempuan inspiratif, Ibu Husnur Ismiati SHMH MIKOM. Salam hormat, apa kabar Ibu Iis? Assalamualaikum, salam hormat Ibu. Selamat teman. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir. Jadi beliau ini adalah istri dari Bapak Hendro Surabaya yang kini menjabat sebagai Inspektur Provinsi Jawa Timur. Posisi penting dalam pengawasan dan penegakan integritas pemerintahan, Ibu. Nah, ternyata di balik peran domestiknya, Ibu Iis Hendro Gunawan ini adalah seorang wanita karir yang sukses dalam berbagai bidang, mulai dari perbankan dan berbagai perusahaan ya, Bu ya. Nah, beliau juga menyelesaikan studi hukum di Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan Magister Hukum dan Komunikasi di waktu yang bersamaan di Universitas Dr. Sutomo, dan lulus juga di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Ini luar biasa sekali, Bu. Dan saat ini pun beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga aktif di berbagai bidang sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan di berbagai instansi strategis Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju Jawa Timur, dan juga founder Bina Anak Istimewa, serta Surya Humanity School. Nah, kiprahnya ini membuktikan bahwa ternyata perempuan dapat menjadi agen perubahan yang berintegritas, ini tak hanya dalam lingkup keluarga dan birokrasi, tetapi juga di ruang-ruang sosial dan juga di dunia pendidikan. Mohon izin Ibu Iis, saya tertarik ini Bu, Ibu sebagai istri dari seorang ASN yang juga berperan mendampingi Bapak sebagai pejabat sekaligus menjaga integritas keluarga ASN. Menurut Ibu kiranya apa peran seorang istri dalam membantu suami agar tidak tergoda melakukan korupsi? Ya, mungkin jawabannya sederhana ya. Yang saya hormati Ibu Angki dan juga Ibu Leli dan juga ibu-ibu yang lain, narasumber, ada Mbak Ugun juga di sini. Dari awal saya menikah dengan Pak Hendro
itu sudah ada stigma ya. Jadi stigmanya PNS itu pasti korup begitu ya. Apalagi kemudian waktu anak saya masih di usia SD, mereka itu sudah jadi anak kepala Bapeko begitu ya. Kemudian juga SMP mereka udah jadi anak sekda. Nah, dari hal-hal ini kita mungkin sepertinya sepele, Bu, tapi dari awal saya sudah merasa jadi sorotan gitu ya. Jadi dari guru-guru anak saya saja sudah mereka berpikiran, oh ini anak pejabat nih, mestinya perilakunya seperti ini. Jadi dari persiapan bagaimana saya menyekolahkan anak-anak, saya menyikapi guru-guru, kemudian saya juga bersama dengan Dharma Wanita dan juga beberapa kolega yang lain, prinsip integritas itu memang gampang-gampang susah, kayak meraih bintang di langit gitu, nggak mungkin gitu ya. Kemudian apalagi saya punya anak pertama itu autism, yang dulu mereka itu berbondong-bondong ketika anaknya gagal belajar atau mereka punya gangguan perilaku atau gangguan pendidikan, mereka harus menyuap salah satu sekolah supaya anaknya boleh masuk di sekolah tertentu. Nah, itu udah tamparan keras buat saya di awal-awal saya punya anak pertama. Jadi saya harus kuat-kuatkan ini anak memang tidak mampu, dia punya gangguan perilaku, dia autistik, bahkan kita mau sekolah di mana-mana ditolak. Itu kan akhirnya kita bikin sekolah sendiri gitu kan. Bikin seragam-seragam sendiri. Nah, itu kita mengupayakan bahwa tidak ada hal yang bisa kita bayar kalau itu niatnya cuma untuk meloloskan apa namanya visi atau misi pribadi. Ini kan sekolah itu kan kapal ya. Jadi kalau misalnya saya memaksakan gara-gara karena memang saya punya kemampuan atau punya kewenangan, itu kan akan merusak yang lain. Itu kan waktu itu saya masih ingat di sekolah swasta pun anak saya nggak bisa masuk. Jadi saya bikin lembaga terapi waktu pertama kali bersama Atta Sentra Autisme, dan saya juga nggak bikin yayasan karena saya khawatir kalau saya bikin yayasan nanti kira Bu Hendro minta sumbangan gitu ya. Jadi memang Yayasan Mata Nusa punya Dr. Handoyo, kemudian saya buka kelas jauh, kemudian kami berangkat bersama untuk mengentas anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada anak-anak saya yang kedua, ketiga, bahkan mungkin saya kalau memberi di sekolah ya harus memberi semua gitu kan. Saya juga apa namanya ya menghilangkan stigma tentang istri PNS itu seperti apa, pastinya harus dengan tanggung jawab, kejujuran, dan juga dengan kewajaran dan kesederhanaan. Itu sih gampang-gampang susah lah memang. Dan saya menjawabnya biasanya dengan gimana caranya kita memiliki pendidikan yang memadai, karena pendidikan itu sesungguhnya yang bisa menyempitkan kesenjangan. Ketika kita punya pendidikan yang baik, kemudian anak-anak juga punya pendidikan yang baik, bahkan juga teman-teman kita punya berdaya sebagaimana mestinya, mereka tidak akan lari dari sesuatu yang seharusnya mereka tidak berada pada haknya. Jadi itu sih sederhananya seperti itu. Dan mungkin tadi disampaikan saya jadi malu ya. Mungkin punya tempat yang sama, lulus yang sama. Itu kan karena memang saya ingin punya aktualisasi diri, tapi saya juga nggak mau ketika kita punya kegiatan itu bersinggungan dengan kepentingan Pak Hendro. Jadi memang kalau misalnya saya punya sekolah, kemudian saya menjadi pengajar ataupun saya berkutat di dunia pendidikan inklusi, itu karena memang saya punya bekal yang cukup untuk itu. Saya rasa itu sih, Bu. Iya. Jadi kebermaknaan hidup ini menjadi orientasi Ibu yang paling utama, nggih, sehingga Ibu bisa menghindari hal-hal yang terseret. Tapi kadangkala, Bu, ngapunten nggih, godaan itu kan datangnya juga halus nih caranya gitu ya. Jadi kadang nggak selalu terang-terangan gitu, Bu, apalagi kepada para ASN yang suaminya juga punya jabatan. Nah, bagaimana nih, Bu, tipsnya Ibu sebagai ketua DWP Isprof Jatim ini mendorong anggotanya untuk paham dan bisa menolak
gratifikasi itu, Bu. Gitu. Baik yang Tapi secara saya terang-terangan saya maupun ngomong yang terus terang kok Bu. Saya ngomong terus terang karena kenapa? saya biasanya Oh, ngomong langsung ke teman-teman bahwa saya nggak suka dikasih-kasih gitu kan. Jadi kalau sama saya biasa aja, saya nggak suka dikasih-kasih. Mungkin kalau minta saya akan memberi seperti itu. Mungkin di awal-awal ada yang tersinggung ya. Tapi kan ada yang perhatian kan. sering dikomunikasikan. Ya, tulus itu kan kelihatan ya, Bu. Jadi memang seperti itu. Mungkin Ibu bisa tanyakan ke Dharma Wanita di Inspektorat. Yani Bu Hendro tuh pernah bilang begini, udahlah saya nggak usah dikasih-kasih gitu kan. Udah nggak usah ngasih-ngasih apapun. Nanti kalau kita pingin, kita beli bareng-bareng. Bahkan Lebaran pun, Bu, supaya kita sama, nggak usah bajunya yang paling bagus siapa, kita kembaran, Bu. Jadi seperti itu. Meskipun kita bayarnya sendiri-sendiri seperti itu. Gitu ya. Jadi Wah, saya nggak tahu ya, iya, jadi sering saya diobrolin. merasa bahwa donasi ataupun apapun itu kadang ada keterkaitannya dengan perilaku koruptif ya. Jadi kita hindari hal-hal yang sifatnya memang bisa mendorong kita ke arah situ. Di awal-awal berat ya Bu, misalnya gimana ya kita ngomong sekarang ya. Bahkan saya sama Irban saya bilang, udah saya nggak usah dikasih-kasih, saya bilang gitu. Kita kalau mau makan aja bersama, gitu kan. Kita bareng-bareng kita makan bersama. Kalau mau bayar ya gantian. Seperti itu. Mohon maaf mungkin Jadi terlalu klise semuanya ya, pada klise paham. banget gitu. Tapi memang Gak apa-apa, benar-benar ini terjadi. menarik Bu, karena jarang Iya, sekali Bu apa Ibu Ketua yang bisa terang-terangan untuk mengajak anggotanya untuk menghindari hal-hal yang bisa mengarah kepada bentuk gratifikasi. Nah, sekarang gini Bu, untuk peran DWP sendiri ini kan tidak hanya sekedar organisasi pendamping ASN gitu ya Bu ya, tapi juga jadi agen perubahan sosial yang khususnya dalam menyebarkan semangat anti korupsi ini di komunitas dan masyarakat. Apakah pernah ada bentuk-bentuk kegiatan gitu yang bisa menyebarkan semangat anti korupsi, Bu, yang secara khusus dilakukan oleh DWP ITPROF Jatim? ya sebenarnya kalau secara khusus enggak ya kami, tapi semangat kami untuk menolak itu benar-benar sudah menjadi budaya karena saya yakin kalau itu sudah menjadi budaya dan bagian daripada etika karena apapun bentuk kewajaran itu kalau kita membiasakan ya jadi akan jadi hal yang seharusnya tidak biasa menjadi biasa. Tapi ketika kewajaran itu ada berhubungan dengan ketuhanan dan etika, saya seringkali bikin hot ya gitu kan, maksudnya tentang hati, otak, dan Tuhan ya. Ketika hati, otak, dan Tuhan itu selaras, kita lebih mendekati hal yang benar daripada tentang objektivitas gitu kan. Jadi kita upayakan untuk melakukan sesuatu itu secara subjektif. Kadang-kadang kita bikin lomba, kita bilang ini bikin lomba, kita benar-benar jujur ya, nggak bisa ketua menang atau nggak menang gitu kan. Kadang-kadang kita sengaja nggak ikut gitu kan Bu. Pernah suatu kali saya diminta untuk ikut lomba perempuan inspiratif oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya kan mungkin orang lebih, mungkin ada beberapa yang kenal saya sebagai tokoh masyarakat. Saya khawatir itu jadi mempengaruhi keputusan atau mereka yang punya kepentingan. Mungkin barangkali juga ada yang mereka punya anak berkebutuhan khusus kemudian titip di shelter saya misalnya. Nah itu kan jadinya kalau saya dengan anak-anak khusus itu bukan sebuah inspirasi yang bagaimana, itu tugas saya sebagai istri pemangku kebijakan. Jadi saya lebih memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa ada tugas dan tanggung jawab kita untuk memberdayakan, kemudian mengembangkan improvement, kemudian kita memberikan bekal kepada ibu-ibu ketika mereka punya kemampuan, mereka juga akan pasti lebih ngerti karena korupsi itu sebenarnya bisa terjadi kepada mereka-mereka yang merasa kurang gitu kan. Tapi ketika mereka merasa cukup, mereka punya kemampuan dan mereka punya hal yang perlu yang bisa mereka kembangkan, rasanya mereka pinginnya juga dalam keadaan baik-baik saja. Artinya mereka perempuan, mereka mampu, mereka maju, dan mereka punya keberdayaan yang signifikan dengan perkembangan zaman. Jadi mungkin volatilitas ini yang setiap detik, setiap waktu, tiba-tiba Pak Powell pidato dan emas menjadi 2 juta besok paginya gitu kan.
Itu saya sampaikan juga ke Dharma Wanita. Hari ini Nggih, nggih. ada yang tahu Nggih. nggak pidato Trump bisa bikin emas naik loh ya gitu kan. Nanti kondisi ekonomi semakin seperti ini gitu kan. Hati-hati mendidik Nggih. anak gitu kan. Jangan sampai mereka punya Nggih. gap di pendidikan. Ketika mereka punya gap di pendidikan, mereka menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Nah, mereka yang tidak berdaya ini akan membeli pemberdayaan itu. Mereka tidak memperjuangkan. Nah, ini peran guru yang ada Bu Ismia, mohon maaf. Jadi Terlengkap ini Ibu ya. semua itu dimulai dari sekolah, Bu. Ketika di sekolahnya Nggih. sudah nggak subjektif, mereka nggak objektif, mereka subjektif, kemudian mereka tidak menanamkan ini, maka dari hal demokrasi pun akan seperti itu gitu kan. Bahkan mungkin di saat ini yang pengen saya suarakan itu, kenapa ya kalau mau jadi PNS tuh pakai tes gitu kan, tapi mau jadi kepala daerah tidak ada tes untuk akademik gitu kan. Kita juga pengen punya pemimpin daerah yang pintar gitu kan. Jadi ketika mereka pintar, mereka lebih gampang untuk memahami mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Iya, benar-benar Bu. Ya, sepakat nih Bu. Nah, kalau bicara soal Hari Kartini nih Bu ya, kira-kira menurut Ibu apa sih makna Hari Kartini di masa sekarang? Ini khususnya bagi perempuan-perempuan Saya nggak berpikir bisa jadi perempuan kan? Tapi ketika perempuan itu punya pendidikan yang tinggi, Kartini itu luar biasa. Mungkin saya bukan Kartini, saya tidak sehebat beliau. Dengan fasilitas yang ada, mungkin saya bisa kuliah kan Bu, tapi Kartini dengan keterbatasannya, bahkan dengan kondisi ruangan yang juga dibatasi, baik itu oleh keputren, kemudian oleh budaya saat itu, tapi beliau bisa punya wawasan ke depan bahwa perempuan itu harus punya kekhasan yang layak sebagai peran apapun. Mereka punya kartu untuk menilai dirinya sendiri, karena hanya dimulai dari kita sendiri kita bisa punya tawaran gitu kan. Jadi kita mau jadi perempuan baik atau tidak. Jadi Kartini adalah pendobrak integritas pembangun peradaban bagi saya. Tanpa Kartini mungkin kita tidak akan sampai di sini, dan tanpa Kartini kita tidak bisa menilai begitu berharganya perempuan. Seperti itu. Jadi itu merupakan sekaligus penyemangat ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa kasih pesan nih untuk para perempuan yang di masa kini agar bisa meneladani semangat Kartini ini Bu. Mungkin dalam hal menjaga integritasnya baik sebagai pribadi, sebagai istri maupun seorang ibu. Ya, Kiranya ada pesan khusus buat Ibu. ya, saya punya satu pesan pendek bahwa kita perempuan punya nilai lebih di atas apapun ketika kita punya pendidikan yang layak. Dimulai dari pendidikan yang layak, kita bisa memberdayakan. Jadi perempuan kita harus sekolah sampai dengan rasa capek kita hilang. Mungkin singkatnya begini ya. Tentu kalau disuruh ngomongin perempuan jadi panjang Bu ya. Jadi pesan singkatnya kita berdayakan diri kita sampai level terbaik. Jadilah dirimu di level terbaikmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jadi ini menarik sekali ya Bu. Dari cerita Ibu Iis tadi benar-benar membuka wawasan kami nih Bu. Nah, mungkin kita beralih kepada narasumber berikutnya. Seorang pendidik sejati dan penyuluh anti korupsi, Ibu DRA Binti Ismia MPD atau akrab disebut dengan Master Binti. Selamat siang Master, apa kabar? Selamat siang. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Apakah suara saya bisa terdengar? Sedikit kurang jelas. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, bisa, tapi kurang jelas juga, Bu. Halo? Tapi yang lainnya bisa menangkap suara Bu Binti nih.
Dari Bisa ya, Madiun masih Mas kecil, Ibu. Binti? Oh, kecil ya. Baik, sambil lalu dibenerin mungkin Bu. Saya Masih sampaikan aja bahwa beliau ini lulusan S1 Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan dari STKIP Tribuana Surabaya pada tahun 1992 dan melanjutkan studi magister di bidang teknologi pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian sejak tahun 1987, beliau telah menapaki jalur pengabdian sebagai guru yang saat ini mengajar di SMPN 39 Surabaya dan juga Ketua MG PPKN Kota Surabaya sejak 2020 serta telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan ini. Ada peraih juara 1 Anugerah Konstitusi tingkat kota tahun 2019, beberapa kali juga juara lomba inovasi pembelajaran dan RPP, hingga menjadi 10 guru berprestasi terbaik tingkat kota tahun 2017. Beliau juga aktif sebagai fasilitator guru serta penguji nasional PPG. Nah, Master Binti ini adalah contoh nyata nih ya bahwa ternyata nilai-nilai integritas itu bisa ditanamkan sejak dari ruang kelas. Jadi dengan teladan, keteguhan, dan juga dengan dedikasi. Nah, Master Binti boleh saya tanya nih ya, kita ngobrol aja Master. Kita tahu nih ya bahwa peran orang tua khususnya ibu itu sangat besar dalam membentuk masa depan anak-anak. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Master sebagai orang tua terhadap masa depan anak-anak, terutama dalam hal karakter dan integritas? mohon maaf sebelumnya masih tidak terdengarkah suara saya? Kecil, tapi Tapi bisa sudah jelas, saya Kak. dengar. Sudah jelas. Ya, karena Ya, tadi bisa dilanjut. ya sudah saya coba dengan Bu Iin terdengar, tapi sekarang kecil ya. Jelas, Bu? Sudah? Jelas, jelas. Boleh, Sudah monggo jelas. dilanjut, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sampaikan dulu yang terhormat Ibu-ibu narasumber, Ibu Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur, dan teman-teman seperjuangan yang mengikuti webinar kali ini. Terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, pagi-pagi pergi ke pasar. Ternyata di pasar banyak Cakep. ikan. Bagaimana saudara punya kabar? Pasti baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cakep. Sebelum saya menanggapi apa yang ditanyakan oleh moderator, mohon izin menyampaikan, Bu Iis, kita kok punya nama yang sama ya? Iya, mungkin dipertemukan Tuhan Iya, jadi iya. keren banget. Iya, terima kasih. Kita juga sepertinya harusnya ketemu di UNESA, Ibu, di S3. Tapi ini bagian dari yang tidak terlaksana untuk saya. Ini juga bagian dari apa yang disampaikan dari pertanyaan itu. Jadi saya biasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak saya. Saya berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Sebetulnya saya dulu itu tipenya orang serius kalau bekerja. Tapi mengingat anak saya perempuan semua, tiga-tiganya, dan alhamdulillah cantik seperti saya karena perempuan ya. Dia menyampaikan, Cantik, cantik, Bu. cantik. Makanya saya sekarang cantiknya luntur karena tiga itu perempuan semua. Ke sana kecantikan saya gitu. Jadi Nggih, nggih. ketika dari S2 melanjutkan ke S3 itu anak saya mengatakan, Ibu, Ibu kalau kuliah terus adik yang saya yang jaga, Ibu enak, saya yang sengsara. Gitu. Ungkapan beliau, ungkapan anak-anakku yang anak saya yang pertama. Baik, kalau Nggih. begitu Ibu tidak melanjutkan dulu S3, cukup S2 gitu. Nah, kebetulan tidak mudah memang untuk mendidik anak menjadi anak yang berintegritas. Saya inginnya anak saya itu sukses dunianya juga sukses akhiratnya. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Sukses dunianya dia jadi hidup mandiri, anaknya itu karirnya sukses kan begitu. Sementara sukses akhiratnya ibadahnya baik. Kemudian terutama mohon maaf
untuk yang beragama selain Islam, setidaknya sholatnya itu baik. Bahkan setiap berdoa saya ingin selalu berdoa, ya Allah jadikan anak turun saya itu ahli sedekah juga ahli sholat. Karena penting sekali untuk bisa terang untuk Jumat bersepeda kakak itu tidak mudah. Jadi untuk menciptakan anak yang jujur, anak yang mandiri, tanggung jawab dan sebagainya itu tidak mudah. Tapi saya sebagai seorang ibu seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Ketua bahwa ibu itu penting sekali peranannya. Jadi kalau memang ada juga disampaikan oleh narasumber pertama, kalau wanita itu rusak, negara ini rusak, maka penting bagi saya untuk bagaimana menciptakan integritas pada diri tiga anak saya itu supaya menjadi anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Kenapa tidak mudah bagi saya? Karena sebetulnya selama 15 tahun ini saya nggak apa-apa ya buka pribadi ya, ini hanya sebagai gambaran Oke, monggo. bahwa saya Kita itu sharing aja. sharing ya, bahwa saya itu Oke. single parent. Jadi suami saya dulu itu di dinas pendidikan provinsi, tapi beliaunya karena sakit kemudian dia ikut bidadari di surga. Jadi tantangan tersendiri bagi saya bagaimana saya itu anak saya nanti itu sukses dunianya juga sukses akhiratnya. Alhamdulillah akhirnya saya yang biasa bekerja keras ini saya berusaha untuk menjadi ibu yang apa ya istilahnya, yang selalu ceria, selalu gembira. Mohon maaf, akhirnya endel saya keluar. Mungkin wanita yang cocok ya endel. Saya diolokkan oleh teman-teman kadang, endelmu loh, lah itu penyakit ya. Lebih baik perempuannya endel daripada lawannya perempuan. Saya teman-teman berguna itu saya begitu. Itu semata-mata supaya anak saya itu mengeluarkan apa yang ada di hatinya, mengeluarkan apa yang ada di keinginannya, sehingga mereka tidak takut kepada saya begitu. Sehingga ya, saya ingin apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, kejadian dalam dirinya itu diungkapkan ke saya dan saya bisa menyampaikan. Dan saya kalau menyampaikan kadang tidak resmi begitu ya. Saya itu tadi kan latar belakang saya guru TK, kadang saya pakai nyanyi, pakai apa gitu. Anak-anak sampai bilang ke saya, ibu diam itu lebih baik katanya. Itu padahal semata-mata saya memasukkan pandangan saya ke anak-anak saya begitu supaya dia nanti kedepannya menjadi anak-anak yang sukses dunianya juga sukses akhiratnya, seperti itu yang bisa saya Wah, sampaikan. itu luar biasa, Bu ya. Jadi dengan dialog anak, keterbukaan anak, jadi anak itu kan merasa nyaman ya untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Dan di saat itulah ibu bisa memberikan, menanamkan pandangan, nilai-nilai yang tentunya akhirnya bisa lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak. Nah, beralih nih Bu ke dunia pendidikan. Jadi ibu kan selama ini menjadi penyuluh anti korupsi ya. Dan tentunya pasti banyak pengalaman berkesan. Terus boleh dong diceritakan satu momen yang paling mengesankan nih saat menyampaikan materi korupsi, anti korupsi kepada anak-anak. Gitu, Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terus terang, selain sebagai ibu rumah tangga dari 3 anak yatim itu, saya adalah seorang guru dan lengkap. Lengkapnya itu guru TK pernah, guru SD pernah, guru SMP, Oh iya, ya, guru SMP. oke. Ya, yang nggak pernah jadi guru SMA ya, karena guru SMA itu Oh, tapi waktu PPL pernah jadi guru SMA. Ketika iya. ditanya guru, Binti kalau besar jadi pengen jadi apa? Saya katakan saya pengen jadi dosen. Ternyata saya hanya guru. Tetapi akhir-akhir ini di atas usia 50 direkrut oleh UNESA membimbing mahasiswa untuk menjadi guru pembimbingnya. Jadi saya bisa memasukkan di sana bagaimana karakter guru yang baik, termasuk ketika menanamkan anti korupsi ke anak-anak. Ya kebetulan saya menjadi paksi itu tahun 2024, barusan saya. Tapi Barusan tentang aja ya. barusan. Tapi saya menanamkan anti korupsi ini sudah lama. Bermula dari ketika
saya mutasi awal dari SD ke guru SMP. Itu dulu kebiasaannya kalau di kelas itu ada uang kas dan sebagainya. Saya lihat ke uang kas itu kok dipakai anak secara pribadi. Setelah saya beritahu, saya hentikan, dia jadi bendahara. Sejak saat itu saya tidak pernah membentuk bendahara untuk meminta uang kas, tidak pernah saya. Jadi bentuk bendahara Hmm. boleh, tapi untuk menarik uang kas saya tidak boleh. Tidak pernah saya. Hmm. Kalaupun Oke. memang membutuhkan biaya, ini saya punya kebiasaan. Kalau sekarang mungkin berkurang, tapi kok di tempat unit kerja yang lama saya punya kebiasaan dan anak-anak sangat kompak. Karena dulu itu saya adalah sebagai ketua Adiwiyata ya. Adiwiyata itu sekolah yang lingkungan hidup itu. Saya dengan anak-anak itu kalau membutuhkan biaya itu punya kebiasaan mengumpulkan barang-barang bekas, mengumpulkan buku bekas, kertas, koran, botol dan sebagainya bersama anak-anak itu dibawa ke tempat Rembeng itu saya gonceng Hmm. dibawa sana itu kalau memang membutuhkan biaya itu sudah saya tanamkan di Iya, iya. sekolah yang dulu kak sekarang tidak tapi saya tidak pernah meminta anak-anak meminta uang kas saya nggak pernah Oh, kalau jadi ya, praktek langsung gitu ya Bu ya, praktek untuk langsung menanamkan ini apa betul kerja keras, apa itu kejujuran gitu ya Bu ya. betul apalagi materi saya yang sekarang itu tentang wawasan Nusantara di mana di situ Hmm. ada wawasan Nusantara bahwa Indonesia itu satu kesatuan ekonomi. Ada Mhm. memang kita daerah yang punya gunung emas. Ada Hmm. ada daerah yang penghasil minyak. Tapi apakah Hmm. itu dimiliki oleh daerah itu saya tanamkan ke anak. Terus bahkan anak-anak yang mengatakan, Bu, kalau dari emas itu ditangani siapa Bu? Ya ada nanti PT-nya, pengusahanya, bahkan nanti ada ASN Bu, ASN yang menanganinya. Bu, itu kalau orang Papua itu emasnya banyak, kenapa orangnya kok pakaiannya masih seperti itu Bu? Ada yang dapat pendidikan pakainya bagus, tapi yang lama-lama itu kok masih pakai baju dari karung dan sebagainya. Anak sekarang Ibu, jadi mereka itu wacananya bagus sekali gitu panjang mereka itu kalau diterangkan tentang anti korupsi. Ya, saya masukkan, saya integritaskan di situ. Bahkan saya katakan Iya. mereka kalau sekolah itu masih jauh pada daerah itu menghasilkan minyak. Mereka mengatakan, Bu, itu uangnya dibawa kemana? Itu mereka tanya. Jadi saya sampai itulah kalau negara banyak koruptornya. Kalau koruptor itu semakin semakin minimalis, bahkan semakin hilang, maka sejahteralah semua, saya bilang gitu. Jadi anak-anak itu sudah nangkap Ibu. Jadi saya masukkan di situ integritas di materi-materi. Begitu. Sebagai seorang Iya. guru. Kadang gini Bu, ketika Ibu ngasih materi ini ya, nggak semua orang kan langsung klik sama kita bicara soal anti korupsi gitu ya. Ya itu mungkin tantangannya gitu. Ada penolakan, ada merasa apa sih kok ngomongnya seperti itu, padahal itu dianggap biasa gitu. Nah, ketika dalam forum itu gimana cara Ibu mengatasi gitu? Kalau di forum anak-anak, mereka masih lugas. Saya masih bisa menangkap mereka, mengajak. Hmm. Tapi kalau sudah kepada masyarakat, kepada terus terang, saya tidak tahu apa yang ada di diri saya. Saya itu kok di sekolah itu diberi tanggung jawab pegang uang Dharma Wanita, pegang uang kejujuran, bahkan dengan alumni sekolah guru saya ditunjuk sebagai pegang uang. Kemudian kok saya dijadikan ketua organisasi, saya itu tidak tahu apa yang ada di saya. Itu orang lain kan Iya, yang iya, bisa melihat. iya, iya. Sehingga saya itu termasuk begitu menjadi penyuluh anti korupsi, saya mengawalinya itu tidak saya anti korupsi gitu, tidak. Saya saya mengambilnya begini. Dulu kalau zaman Pak Harto itu ada penyuluhan 2 anak cukup.
Itu mungkin Oh. itu mungkin karena dengan anak banyak kok hidupnya sengsara, pendidikannya nggak tercapai, kerja orang tua kan gitu. Maka saya kembalikan ke teman-teman. Sekarang itu teman-teman tahu sendiri kan bagaimana korupsi di Indonesia. Makanya butuh jalur untuk pendidikan, melalui jalur pendidikan sebagai penyuluh anti korupsi. Kalau tentang tindakan-tindakan sudah ada yang menindak gitu. Bahkan ada teman yang mengatakan, "Iko lo sing miliaran, sing triliunan, lapo gak dibahas, bahas yang kado sakmu ini." Mohon maaf saya pakai bahasa Surabaya. Iya, Kado iya, segini iya. aja dibahas. Kalau sing triliunan bahasan banyak Iya. yang seperti Heeh, itu. heeh. Teman-teman Sering-sering kayak gitu, Bu. Sering kita sering, jumpai. sering kita jumpai. Iya. Dan ke orang tua Terus juga. gimana nih, Bu? Mm-mm. Ya itu yang saya katakan. Makanya itu sudah ada yang menindak itu, sudah ada yang punya kekuasaan di Mm-mm. sana. Kalau Mm-mm. kita ini sebagai penyuluh, ojo sampai generasi ke depan kita itu lebih parah gitu. Karena sebetulnya Mm-mm. kita itu menjadi sejahtera kalau mereka itu bertindak integritas. Mereka tidak ingin memperkaya diri Mm-mm. sendiri. Saya kira Mm-mm. ya Oke. itu. Jadi Nah, kadang gini, Bu, kan nilai yang diajarkan di sekolah itu kan belum tentu sejalan nih dengan yang diterima anak di rumah gitu. Ada kesenjangan gitu. Kalau menghadapi situasi seperti itu, menurut Ibu gimana nih cara menyelaraskan dengan pendidikan dalam keluarga yang kurang sesuai dengan nilai integritas yang telah diterima anak tersebut? eh, sekarang itu sebetulnya memang tantangan guru itu banyak ya. Tantangan guru Mm-mm. banyak. Kemudian keluarga kan memang sebagai tempat pendidikan pertama. Sekolah Mm-mm. sekolah kan mendukung pendidikan keluarga. Tapi kenyataan di lapangan sekolah itu seolah-olah tumpuhan pendidikan kan begitu. Apalagi Nggih, untuk nggih. menciptakan anak yang tanggung jawab. Di zaman digital sekarang itu tantangan guru itu besar. Karena Mm-mm. dengan adanya sekolah zonasi, sekolah yang dekat dengan lokasi anak, mereka malah datang terlambat. Mereka bahkan Mm-mm. tidak masuk tapi ke warkop, Mm-mm. tidak masuk tapi main game. Nah, ini tantangan Mm-mm. guru bagaimana mereka itu salah satu dari perilaku integritas itu yang tanggung jawab. Maka Nggih. terus terang kita itu sering komunikasi dengan orang tua Mm-mm. Mm-mm. untuk kita ke rumahnya. Memang kita tahu karena memang zonasi ya, kadang mereka hidupnya di kos-kosan dan sebagainya. Mereka orang Mm-mm. tuanya kerja keras sehingga tidak Mm. memantau anaknya dan sebagainya. Maka kita sering Nggih. mengadakan komunikasi, kita mengadakan dialog Nggih. dan ke anaknya sendiri apa ya istilahnya? Kita ambil hatinya. Jadi kita Mm. tidak main apa istilahnya bentak, pukul karena kita tahu kondisi mereka, kondisi keluarga dan memang itu hal yang tidak mudah dan mohon maaf tidak semua guru bisa, harus banyak belajar ya karena memang tantangan di zaman digital seperti itu. Maksudnya gini, banyak juga profesi guru yang kadang-kadang masih main juga main digital. Tapi kalau Mm. kita yang memang sejak apa ya istilahnya mengalami bagaimana dulu kita pendidikan tidak ada digital kita ke anak-anak itu yang penting kita itu melihat anak meskipun istirahat kita pantau anak kemana dan itu Mm. tidak semuanya bisa dan memang harus dilatih gitu dan untuk keluarga yang mampu itu mereka tidak usah memberi hadiah guru itu bukan hal yang mudah terus terang saya berlahan saya katakan Ibu pernah ini rapotannya pertama menyampaikan ke saya. Ini kenangan untuk Bu Binti dari saya. Terima kasih Ibu mohon dibawa. Saya ikhlas Bu Binti. Adab Terima ya, Bu ya. kasih. Terima kasih. Nggak tahu mungkin saya dikira sombong atau gimana ya. Tapi saya Nggih, nggih, nggih. katakan karena ada orang wali murid yang lebih nggak mampu Bu, yang harus bisa bilang Mm. untuk Mm.
peduli itu tolong diberikan kepada mungkin sesama paguyuban yang kurang mampu gitu. Kalau saya terus terang Iya. sih ke ASN gitu, saya katakan gitu. Akhirnya Bu, Idul Fitri ini ya nggak ada ngasih aku parcel. Berarti Oh iya. penyuluhan saya sudah masuk Apalagi pas hari ya. guru gitu ya. Wah, itu direpotkan nih malah orang tuanya gitu, Bu. Saya kira menarik nih, Bu ya. Terima kasih banyak kepada para narasumber atas cerita inspirasinya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin teman-teman peserta dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kita ada waktu masih 10 menit. Monggo dipersilakan. Ayo, para peserta ini mumpung ada para ibu-ibu hebat ini, mungkin dari tadi dialog ada yang kurang-kurang nih bisa ditanyakan di sini. Ya, Izin Bu Emil kalau boleh urun rembuk Bu Emil. oh, siap. Mohon, mohon maaf nih forumnya forum-forum wanita. Saya laki-laki Iya. bersama Mas Nggak apa-apa. Afrizal tadi gitu kan ya. Nah, menarik tadi yang Ini disampaikan oleh Bu Hendro bahwa ternyata sekarang itu adalah eh, wanita itu sekarang bertransformasi. Artinya mereka melakukan korupsi itu untuk ditunjukkan melalui via flexing dan yang lain-lain. Flexing itu macam-macam nih Bu. Jadi kalau misalnya terkait dengan apa kemarin kami sempat apa temui kepala desa itu ternyata menggunakan dananya hanya untuk flexing beli apa skincare seperti itu. Nah ini iya. bertransformasi seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah eh, jalan-jalan gitu ya kan. Nah Hmm, itu menarik nih gitu ya kan termasuk yang tadi disampaikan oleh Bu Anggi itu eh, termuda termuda ternyata koruptornya itu adalah wanita gitu ya kan ini sangat miris sekali di mana iya. harusnya wanita itu kan menjadi tadi fungsinya ada tiga sebagai ibu sebagai istri sebagai bagian dari masyarakat seperti itu nah inilah yang sebenarnya sejalan nih Bu dengan direktorat di tempat kami gitu ya kan yang ada namanya Perempuan Anti Korupsi dan juga kegiatan keluarga berintegritas gimana caranya mensinergikan antara Hmm, perempuan sebagai makhluk sosial dan juga perempuan sebagai fungsinya di keluarga itu adalah sebagai ibu dan istri seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi menarik juga yang disampaikan oleh Bu Ilmi. Eh, Sekarang udah bergeser nih transformasi pendidikan artinya masih banyak ditemui gitu ketika saya juga pegang desa anti korupsi, kemudian kabupaten anti korupsi gitu ya kan itu ternyata masih ada nih ya mungkin dalam tanda kutip upeti gitu ya Bu Emil ya setiap apa triwulan setiap naik sekolah gitu ya kan iya. ada kasih apa oleh-oleh lah dalam tanda kutip seperti itu betul memang nggak dalam bentuk finansial tapi biasanya dalam bentuk ya dikemas kerajinan atau sorry bukan kerajinan kekayaan alam entah itu misalnya sarung, entah itu misalnya hasil bumi dan yang lain-lain. Nah, itulah yang ternyata bertransformasi dan masih ada itu terjadi. Nah, inilah yang mungkin peran penting perempuan itu bisa apa lebih mungkin diimplementasikan atau disebarluaskan lagi bahwa ternyata hal-hal seperti itu sudah tidak diperlukan lagi karena memang sekarang itu adalah benar-benar mengedukasi gitu ya kan tadi yang sampaikan oleh Bu Ilmi mengedukasi anak dan juga mengedukasi di sekolah dan mengedukasi keluarga seperti itu yang tadi disampaikan oleh Bu Hendro. Salam Bu Hendro, saya biasanya ketemunya sama Bapak gitu ya. Kontak-kontakan sama Oh, Bapak. iya. Nah, satu lagi tadi tadi udah yang saya sampaikan terus kemudian apa kebetulan Pemprov Jawa Timur memang ada niatan kemarin kirim surat ke kami terkait dengan rencana perempuan anti korupsi. Nanti kalau memang bisa dimungkinkan dan tanggalnya juga apa tidak apa ya ibaratnya
cocok itu ya satu sama lain, itu mungkin bisa bersinergi dengan teman-teman API, mungkin Bu Endro, sorry, Paksi maksud saya. Jadi artinya penyuluhan anti korupsi itu juga digebiarkan biar lebih mengejawantah nilai-nilai anti korupsi di Jawa Timur seperti itu. Kebetulan juga tempat Bu Emil kemarin sudah beberapa kali kita mengajukan gitu ya kan, tapi karena satu dan Nggih. lain hal gitu ya kan Bu ya, kita dalam konteks apa kecocokan waktunya seperti itu. Nah akhirnya kita perlu melakukan apa edukasi-edukasi lagi nanti ke depannya seperti itu. Itu aja Bu Emil. Mohon maaf Nggih, apa siap-siap Pak Yadi. apabila apa kurang cocok waktunya laki-laki di tempat Nggih, perempuan lah rupanya Kartini seperti itu. nggih, nggih. Nggih, Terima nggih. kasih. Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya buat Bu Hendro ya, dan juga mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Binti. Ternyata Pak Yadi ini pengamat perempuan gitu ya, bahwa perempuan itu memang suka keindahan Pak, tapi yang menjadi istilahnya itu keindahan itu akhirnya eh, kami kadang-kadang membeli sesuatu itu ya untuk merawat diri. Cuman masalahnya kadang uangnya itu melebihi dari penghasilan suami, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana mensinergikan antara kami sebagai makhluk sosial yang suka keindahan ini dan juga sebagai istri ASN gitu ya Pak ya, untuk bisa menyadari batasan-batasan ini. Mungkin Bu Hendra bisa kasih masukan ke kami. Iya, terima kasih pertanyaannya keren banget ya. Emang tahu ya kalau perempuan suka skincare, terus kemudian cantik, begitu ya. Sebenarnya begini, kita juga kan memberikan edukasi ke ibu-ibu terkait keindahan, kecantikan itu harus ya. Bahkan Pak Endro sendiri kalau saya tanya, ayah suka aku pakai lipstik apa enggak gitu. Saya pikir dia sukanya wanita yang perkasa, suka sekolah ya. Ternyata jawabannya suka pakai lipstik. Ketawa. Jadi nggak cukup kita sekolah S2, S3, tapi perempuan juga harus cantik. Tapi gini ya, kalau itu masih dalam apa namanya kewajaran itu kan nggak apa-apa gitu kan. Artinya kan sekarang juga kesehatan kulit itu penting ya, bukan sekedar cantik gitu kan. Terus apa namanya edukasi terkait dengan eh, yang sifatnya prediktif. Jadi tidak ada kan yang kuratif, kemudian ada yang preventif, tapi ini ada yang lebih ke prediktif, misalnya kulit dengan kondisi demikian itu sebenarnya sakit gitu kan. Nah itu juga butuh perawatan. Ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya dulu 10 tahun kami jadi istri sekota. Kemudian itu cantik-cantik ya teman-teman di Surabaya, juga teman-teman di inspektorat sekarang lebih lebih cantik lagi setelah saya datang menurut saya. Tapi mereka juga bukan yang mereka mereka sangat paham ya, suami mereka di inspektorat, mereka juga sangat rawan, mereka sangat paham bagaimana menjaga diri dengan kondisi kesederhanaan dan kewaspadaan yang sebenarnya itu sangat bertolak belakang kalau terkait dengan finansial. Stigma terhadap istri ASN yang seperti itu yang dari awal tuh kita hindari. Maka ketika mereka punya peran perluasan, itu mereka punya keleluasaan untuk mendapatkan hal yang di luar posisi suami sebagai pejabat negara. Misalnya tadi Ibu Ismiati kan juga guru gitu semisal, atau saya juga mengajar. Mungkin yang pendapatan dari saya bisa untuk merawat saya seperti itu, atau yang pendapatan suami untuk merawat keluarga. Tapi lebih dari itu, selama itu wajar, selama itu masuk akal, orang pasti nggak akan menilai macam-macam. Yang mereka nilai macam-macam itu ketika apa yang kita kenakan sangat di batas kewajaran. Saya hari ini menggunakan baju kebaya yang sebenarnya tidak cukup kainnya disambung gitu kan di atasnya. Terus saya pakai kebayanya itu ke bawah posisi brokatnya. Ini sama persis dengan dipakai teman saya waktu hari ini kita lagi hari Kartini gitu kan. Terus mereka bilang begini, Ibu itu benar ya kainnya beli di The Fashion per meternya 19.900. Jadi baju ini izin saya berdiri
ini per meternya cantik ya. itu cuma 19.900 di The Fashion. Monggo silakan beli itu ya. Boleh tuh Bu. Tapi ini kan kreativitas aja ya, gitu kan. Iya, Karena iya. ibu-ibu itu mereka punya sifat produktif yang macam-macam. Mungkin saya lebih suka memotivasi, jadi mendevelop gitu kan. Tapi ada ibu-ibu yang benar-benar mereka suka menjahit. Sifat produktifnya adalah mereka membuat barang-barang yang biasa menjadi mahal gitu kan. Kemudian ada yang punya sifat produktif itu ngomong, kemudian ada yang punya sifat produktif itu ngaji saliro gitu. Jadi nggak tahu ya, sentuhannya dia itu menjadi cakep gitu. Jadi kalau bikin make up itu bisa korektif gitu loh. Jadi Gwendo kan pipinya offset ya. Jadi kalau bikin make up tuh gini loh Bu, seret. Nah, yang di luar ini itu dimerahin. Jadi ibu itu kayak mukanya runcing. Aku pikir iya bener juga ya. Ngapain aku harus difu mahal-mahal gitu kan. Ternyata dengan makeup korektif aja bisa. Jadi kreativitas perempuan inilah yang sebenarnya memberikan bapak-bapak itu kelapangan hati untuk tidak perlu khawatir. Kalau tawaran di luar ya banyak, tapi kan harus menyesuaikan dengan budget. Jangan terlalu tergiur dengan sesuatu yang di luar nurul kita, di luar nalar, yang sepertinya itu justru akan menjadi hal yang termotivasi kita untuk perbuatan korupsi. Karena saya setuju dengan tadi pemaparan dari Bu Anggi bahwa hukum itu bisa rusak, pendidikan bisa rusak, kemudian demokrasi bisa rusak. Kalau perilaku ini menjadi berkembang dan tidak terkendali. Padahal kan sebenarnya ini bisa dicegah mulai dari yang terkecil misalnya keluarga, tentang memberikan hadiah pada anak juga kan hadiah itu pedang bermata dua ya. Jadi kalau dia tidak memiliki hak untuk mendapatkannya ya kita tidak usah memberi hadiah untuk anak-anak karena memang dia sedang tidak melakukan apa-apa, atau bahkan ketika anak-anak mematahkan penggaris bapaknya pun ya dia tanggung jawab bahwa dia yang mematahkan, dia akan mengganti dengan membeli atau dengan mendapatkan hukuman kecil yang bisa mengganti seperti itu, memberikan mereka tanggung jawab, memberikan mereka sesuatu yang kewajiban yang seharusnya mereka bisa lakukan. Jadi mulai dari rumah sebenarnya itu sudah bisa diterapkan di sekolah, apalagi ya kemudian di lingkungan. Ibu-ibu ini kan dari macam-macam keluarga. Saya juga kadang kesulitan di awal-awal kita menyamakan persepsi. Tapi saya selalu pakai bahasa ini misi dan visi kita bersama ya. Ini kapal kita nih, inspektor nih kapal kita gitu kan. Jadi nggak ada yang punya misi pribadi, nggak ada yang mau gimana-gimana gitu kan. Kalau saya ada yang lebih pantas jadi ketua Dharma Wanita, saya juga tidak apa-apa karena leading value itu kan tidak bisa dilihat dari apakah saya istri pimpinan atau namun dalam kenyataannya kan bisa ada ketua harian atau apapun. Ketika kita memiliki kelapangan hati untuk menilai diri kita sendiri, kita akan rela bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Yang terjadi itu kan korupsi itu ketika dalam sebuah community ada yang memiliki kepentingan pribadi dan dia akan melakukan segala cara untuk meloloskan misinya. Itu sih seperti itu. Iya, Jadi iya. Jadi nggak sah-sah apa-apa saja. ya Pak Yadi. Perempuan perlu dirawat nih Pak Yadi, nggak apa-apa, jangan khawatir. Yang perlu ditekankan asal jangan berlebihan gitu ya Bu ya. Kita harus sadar diri bahwa penghasilan suami misalnya sekian dan itu tidak mengganggu perekonomian keluarga Ya, gitu. betul, Nah, betul. mungkin untuk yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak penting itu juga ini Bu Hendro ini sebagai role model Pak. Jadi saya tadi menangkap bahwa ternyata beliaunya seringkali mengkomunikasikan yang sekiranya tidak perlu itu beliau komunikasikan kepada anggotanya seperti hadiah-hadiah gitu ya. Terus kemudian makan bersama semua. Jadi tidak ada perbedaan. Dan juga istilahnya kadang perempuan itu kan suka FOMO kalau istilah sekarang itu Bu ikut-ikutan gitu. Jadi ternyata dengan kreativitas itu
Bisa ya. Jadi Ibu sebagai public figure itu juga menjadi contoh. Kita harus kreatif nih. Barang murah pun nampak mahal, nampak pas, nampak cantik di perempuan. Jadi kreativitas itu yang sering Ibu juga sering diskusikan dan sharingkan dengan para anggota DWP-nya gitu Pak Yadi. Nah, ini juga bisa menjawab dari pertanyaannya Pak Adi Musa ya, yang wajar itu yang seperti apa. Nah, itu wajarnya tadi bahwa tidak melebihi penghasilan dari suami gitu ya. Dan ini satu pertanyaan lagi Ibu, bagaimana jika kita mengantisipasi dapat sesuatu dari suami, tapi ini ternyata di luar gaji gitu, tidak jelas gitu ya Bu Iin ya. Ya, Tidak jelas ini apakah ini penghasilan resmi atau hak kita atau bukan gitu. Gimana Ibu? ya mungkin kebetulan tidak pernah ya Bu. Jadi saya juga bingung membayangkannya. Tapi seandainya itu terjadi pada saya kan pasti akan bertanya dari mana. Itu pasti. Karena saya lebih khawatir suami saya tidak aman daripada saya nggak punya duit gitu Bu. Kalau saya mah gampang kan Bu. Eh, Ya, jadi bahkan kita itu punya namanya DWP Planner. DWP Planner itu mulai dari cooking planner sampai beauty planner. Bahkan mereka bisa jadi tukang rias, mau punya alat sekoper, 2 koper, mereka akan bisa bisa mengencourage lingkungannya. Dan mereka bisa masak, kita ajarkan mereka juga berjualan di sosial media, di marketplace, kemudian di GrabFood, itu kita ajarkan semua. Intinya mereka jadi ibu, mereka punya peran perluasan, mereka cukup. Jadi itu cukup. Ya, jadi rasanya jadi kita lebih khawatir suami kita kenapa-napa gitu daripada daripada kita nggak punya duit gitu. Kalau kita nggak punya duit mah gampang. Kita kan masih punya tenaga, masih punya hal lain, masih punya pikiran. Saya sampai dengan hari ini masih associate di Daya Dimensi Indonesia. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut yang minta di develop gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya juga nggak minta bayaran gitu. Artinya ini memang perusahaan ini memang lagi kolaps gitu kan, saya mau mendampingi gitu kan, seperti itu caranya dengan menyekrupkan dengan yang lain. Dan ketika perusahaan itu hidup, maka semuanya akan bergerak, pasar bergerak, semua bergerak gitu. Nah, kita bikin DWP Planner aja itu banyak chef, banyak MC, banyak apa bisa bekerja yang sebelumnya mereka tidak bisa lagi berkegiatan. Gampang-gampang susah. Ya memang, tapi kalau kita nggak datang ke kantor, kita nggak ada mukanya gitu kan, bagaimana mereka percaya bahwa kita bisa membantu mereka? Salah satunya adalah dengan kita inklusif, ada, hadir, merangkul, dan terlibat, termasuk kegiatan anti korupsi. Ya. Terima kasih Bu. Jadi sebelum kita akhiri ini sesi tanya jawabnya udah berakhir ya. Jadi apabila nanti ada pertanyaan bolehlah nanti di sesi yang lain, mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu kembali. Nah, sebelum kita akhiri sesi obrolan hangat ini, mungkin ada sedikit closing statement gitu, Ibu. Bisa dari Ibu Iis Hendro juga dan selanjutnya oleh Bu Binti. Sedikit pesan ke kami, Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya. Perempuan harus berdaya untuk bisa memiliki kekuatan melawan korupsi. Terima kasih banyak. Bagaimana untuk Master Binti nih? Kira-kira apa nih pesan penutupnya untuk kami? Silakan, Master. Kalau saya sebagai seorang ibu, keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya, namun seberapa konsisten kita bertahan dalam prosesnya, begitu. Ya, luar biasa sekali Ibu. Jadi ini benar-benar hari yang beruntung ya kita bisa mendengarkan cerita-cerita yang bisa menambah semangat kita untuk perempuan untuk menjaga integritas. Jadi dari kisah seorang ibu rumah tangga, wanita karir, hingga penyuluh anti korupsi. Jadi satu hal yang menjadi terang nih Bu, ternyata perubahan itu dimulai dari perempuan ya, karena kita tiang negara. Jika dahulu Kartini ini melawan kebodohan dan ketidakadilan, maka hari ini kita melawan korupsi dan lunturnya integritas. Jadi perempuan hebat itu bukan hanya yang bisa bersuara, tapi yang berani menjaga integritas. Pilihannya kan ada di kita nih Bu, jadi pencetus atau pencegah. Dan hari ini kita tahu selalu ada jalan bagi pejuang integritas.
Demikian sesi inspirasi kita sore ini. Semoga kisah dan nilai yang dibagikan hari ini bisa menjadi lentera bagi langkah kita masing-masing. Selanjutnya saya kembalikan kepada Master Lili untuk doa dan penutupan. Terima kasih banyak Ibu Ishendra dan juga Ibu Binti. Terima kasih, Master Camelia. Saya ambil alih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Terdengar. Terdengar. Izin saya menutup sesi ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan agama Islam, dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak beragama Islam mohon mengikuti sesuai dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di hari yang sangat cerah ini, kami berkumpul untuk memperingati Hari Kartini. Kami sangat bersyukur hanya Engkau yang telah menciptakan sosok perempuan seperti Raden Ajeng Kartini, yang membuka jalan bagi kami, bagi kemajuan perempuan Indonesia. Ya Allah, yang Maha Mendengar, tunjukkanlah jalan kepada kami untuk meneruskan cita-cita Kartini. Berilah kekuatan dan untuk kami bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas. Karuniakanlah kepada kami semangat untuk berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa kami yang tercinta ini. Wahai Zat yang Maha Agung, limpahkanlah kepada kami kekuatan untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Bantulah kami, ya Allah, untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif untuk semua orang. Ya Allah yang Maha Penjaga, jagalah rezeki yang kami terima. Yang dibawa oleh suami kami adalah rezeki dan keringat keridhaan, sehingga menjadikan kehalalan di setiap suap yang kami nikmati, sehingga menjadikan keberkahan dan kemanfaatan. Wahai Zat yang Maha Pemberi Petunjuk, jadikanlah peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum kebangkitan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami, membangun integritas keluarga kami, membangun tunas bangsa, calon pemimpin masa depan kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penutup acara, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rangkaian acara yang dilakukan oleh Jatim sudah selesai, dan semoga kita bisa bertemu dalam sesi-sesi yang akan datang. Burung cendrawasih adanya di Papua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Foto Terima dulu kasih. dong Mbak Yin. Foto Oh ya. iya, sama-sama. Foto dulu Mbak Yin. Tentunya belum. Ayo kita foto bareng. Ya, mohon untuk dinyalakan kameranya ya. Mohon dinyalakan kameranya. Ya. Pasang wajah tercantiknya hari ini, Ayah Bunda.
Sebentar, sebentar. Pakai semangat apa? Pakai gaya apa Bu Is? Oh, cinta. Karena kita di acara Cinta. cinta ya. Oh ya, cinta. Cinta. Sudah belum Mas Sudah. Hanif? Sudah, Bu. Mas Anies apa? Lagi, kayak Senyumnya lagi, sudah hilang. kayak lagi. Pakai apa-apa dong Mas Hanif? Satu, Saya dua, matiin video kayaknya. tiga. Karena bukan live perempuan ini. Aniesnya tremor. Pak Yudi. Mas Aniesnya tremor ini. Sudah belum Mas Hanif? Sudah, Bu, sudah. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Ibu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Yadi, matur nuwun sangat. Salam buat Bu Sami-sami. Anggi. Iya, Bu In. Bu Anggi Izin, ada, Bu. Mbak. Bu Leli Makasih, kalau Pak bisa Yadi. acaranya rutin Bu Oh iya. Hendro. Jangan pas momen Saya Bagi, Kartini. makasih sangat. Siap. Nanti kita Terima kasih juga, Bu Terima kasih. Iin. Terima kasih Ya, ya. acaranya. Izin Liv. With me. Alhamdulillah ini kita ada dari Papua. Teman dari Papua dari Jayapura. Solok. Oh, keren ya. Dari mana lagi nih? Iya. Ya, Dari seluruh Indonesia kayaknya ya. terima kasih Iya. Bu Leli. Mudah-mudahan kita bertemu Terima lagi kasih di Bu sesi Leli. lain. Amin, insya Allah. Amin, amin. Terus saya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Izin Liv. Ini Langsung dimatikan Pak Hanif. Tidak apa-apa.